Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Tak semua artis dan selebritis mau bicara terang-terangan tentang kehidupan di masa lalunya yang serba kekurangan. Namun 6 artis terkenal tanah air ini berani mengakui bahwa dulu mereka hanya bisa makan nasi dengan garam saja. Inilah ke-6 artis tersebut. 1. Bastian Steele. Artis jebolan Cowboy Junior Bastian Steele ternyata pernah punya kenangan yang tak terlupakan ketika melihat nasi dan garam. Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Trans7 Official, Bastian Steele mengaku dirinya terlahir bukan dari keluarga yang berkecukupan dan sedang berjuang untuk hidup yang lebih baik. Bahkan di saat usianya masih 7 tahun, Bastian dan keluarganya harus rela makan nasi hanya dengan garam karena memang mereka tak memiliki uang untuk membeli lauk pauk. Sampai kita sekeluarga makan nasi sama garam aja, kenang Bastian Steele beberapa waktu lalu. Penyanyi sekaligus aktor muda itu menceritakan, walaupun nasi yang dimakan hanya menggunakan garam tanpa lauk pauk, rasanya begitu berbeda jika dimakan dengan perasaan sayang kepada keluarganya. Tapi karena kita makannya pakai hati, dengan rasa sayang keluarganya, jadi nasi garam pun rasanya kayak steak mahal, ucap Bastian Steele. Menurut Bastian Steele, hanya sesekali orang tuanya membeli telur untuk dijadikan lauk pauk. Namun, rupanya telur yang dibeli orang tuanya itu bukan untuk satu keluarga, tapi khusus dibelikan untuk Bastian agar bisa merasakan makanan yang enak. Bahkan kita mau beli telur aja nggak bisa. Cuma kadang baiknya mamah dan papa itu kayak beli telur yang dikasih cuma babas aja, berkorban, tutur Bastian. Kini kehidupan Bastian bersama keluarganya sudah membaik dan tercukupi. Bahkan Bastian juga merasa bersyukur karena dari hasil kerja kerasnya, ia sudah bisa memberikan tempat tinggal yang layak untuk orang tuanya. 2. Laila Sari. Sebelum meninggal dunia, hidup artis senior serba bisa Laila Sari begitu memprihatinkan. Saking susahnya, sang artis di usia tuanya bahkan cuma bisa makan nasi dengan garam karena di rumahnya tidak memiliki kompor. Semasa hidupnya, siapa yang tidak kenal dengan Laila Sari? Karena wajahnya memang sudah tak asing lagi di dunia hiburan tanah air ini. Laila Sari dulu sering warawiri di layar televisi mengisi beberapa program acara. Tingkahnya yang lucu, jenaka, dan selalu ceria, meski usianya sudah senja, membuat sosok Laila Sari banyak disukai orang. Laila Sari dikenal sebagai artis yang sangat profesional menjalani pekerjaannya. Meski kisah hidupnya begitu perih, namun tak pernah sedikit pun terlihat kegetiran di wajahnya saat ia tampil menghibur orang. Di balik penampilan dan tawanya yang selalu terlihat riang, artis kelahiran Padang Panjang ini ternyata sudah mengalami jatuh bangun kehidupan yang bisa dibilang tidak mudah. Tidak seperti artis lain yang hidupnya bergelimang harta, Laila Sari justru hidup di sebuah rumah yang sangat sederhana di kawasan Tangkiwood, Jakarta Barat. Menurut anak angkatnya yang bernama Maya Sari, Laila Sari menghembuskan nafas terakhirnya karena sesak nafas. Sang anak menceritakan bahwa sebelum menghembuskan nafas terakhir, almarhumah Laila Sari baru pulang syuting program talk show yang dipandu oleh komedian Sule. Ketika itu Laila Sari hendak keluar dari kamar mandi dengan kondisi berjalan tertatih sambil berpegangan pada tembok. Maya Sari menduga kalau ibu angkatnya itu memang sempat terjatuh di kamar mandi, tetapi tidak mengakuinya. Sekitar pukul 8 malam, Laila Sari akhirnya menghembuskan nafas terakhir, tepatnya pada hari Senin tanggal 20 November 2017 lalu. Menariknya, rupanya sebelum meninggalkan dunia ini untuk selamanya, Laila Sari sudah menyiapkan kain kafan sendiri. Kepada Maya Sari, Laila Sari sempat berpesan bahwa kain kafan sudah disiapkan jika suatu hari dirinya wafat. Hal tersebut dilakukan Laila Sari karena ia tidak ingin kepergiannya merepotkan keluarganya. Laila Sari menyampaikan pesan tersebut kepada anak angkatnya itu sekitar 1 atau 2 bulan sebelum akhirnya ia pergi untuk selamanya. Semasa hidupnya, Laila Sari sering makan nasi hanya dengan garam. Nasi di rumahnya sering dibuat menjadi bubur, kemudian ditambah garam seadanya agar lebih berasa. Fakta tersebut sempat diungkapkan oleh tetangga dekatnya yang bernama Darcy. Tapi kadang suka ada yang antar sembako ke rumah atau ngutang dulu untuk beli lauk di warung karena nggak ada kompor, ungkap Darcy. Tiga, Agnes Mo.
Siapa sangka ternyata artis berkelas internasional Agnes Mo sempat mengungkapkan cerita hidupnya. Saat dirinya masih kecil, Agnes Mo ternyata sering makan hanya dengan nasi, garam, dan cabai. Fakta menarik tersebut diungkapkan sendiri oleh sang artis dalam sebuah tayangan video bertajuk Inbox at Home bersama Agnes Mo yang tayang di video.com. Dalam tayangan video yang berdurasi 47 menit itu, penonton diajak untuk berkenalan lebih dekat dengan sosok Agnes Mo dan kehidupannya di rumah. Pelantun lagu Tak Ada Logika ini menyempatkan diri mengajak penonton ke dapur untuk memasak daging sapi pedas yang merupakan makanan andalan dari keluarga Agnes. Ketika sang juru masak sedang mengolah masakannya, Agnes Mo tampak begitu tertarik dengan banyaknya cabai yang ada di wajan atau penggorengan. "Kayaknya kurang Indonesia kalau nggak pedes, bener nggak?" ujar Agnes Mo saat itu. Rupanya Agnes Mo memang suka sekali dengan cita rasa pedas sejak kecil. Bukan karena keluarganya hidup dalam kesusahan, tapi saat masih kecil Agnes Mo mengaku dirinya memang sering makan nasi hanya dengan garam dan cabai untuk meningkatkan nafsu makannya. "Kalau aku misalnya dari kecil aku tuh sering banget kalau lagi susah makan dulu. Aku tuh makannya ya nasi, garam, sama cabai," kenangnya sambil tertawa. Setelah karirnya sukses di dunia hiburan, Agnes Mo mengaku ingin mencoba hal baru di bidang lainnya. Saat itu Agnes Mo mengaku sedang mempersiapkan bisnis kuliner untuk menjual menu yang selama ini selalu menjadi makanan favorit di keluarganya, yakni daging sapi pedas. 4. Via Valen. Artis cantik Via Valen juga pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Via Valen bercerita tentang kehidupan masa lalunya di saat masih susah dalam sebuah acara yang dipandu oleh Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan Vicky Prasetyo beberapa waktu lalu. Saking susahnya, sampai-sampai Via Valen dan keluarganya pernah hanya makan nasi putih dengan garam dan air panas. Via Valen juga sempat curhat mengenai cibiran dan hujatan yang diterimanya dari para netizen. Awalnya Via Valen biasa saja dan tak pernah merespon, sampai akhirnya hujatan-hujatan yang datang masuk ke dalam pikiran hingga membuatnya merasa tidak nyaman. Pertama-pertama nggak stres, biasa saja, tapi ketika sudah numpuk, banyak kubu yang nyerang kayak gitu, akhirnya masuk ke pikiran, curhat Via Valen. Meski banyak hujatan yang terus berdatangan, penyanyi kelahiran Surabaya ini mengaku tidak pernah menceritakan keluh kesahnya kepada siapapun dan memilih untuk menyimpannya sendiri. Sampai akhirnya karena sudah tidak kuat, Via Valen sempat mengalami depresi. Keseringan disimpan, tapi akhirnya gara-gara nyimpan itu sampai akhirnya beberapa bulan yang lalu itu, aku sempat di posisi yang depresi ringan, ya nggak kuat maksudnya. Aku ngerasa kenapa sih kok banyak pihak yang nggak suka sama aku, kok banyak yang musuhin gitu. Padahal aku juga nggak ngerugiin mereka, nggak ngapa-ngapain, ujar Via Valen. 5. Nia Ramadhani. Tak banyak yang menyangka artis cantik Nia Ramadhani yang selalu tampil modis ternyata pernah mengalami hidup susah. Mengawali karir sebagai artis sejak masih anak-anak, ternyata Nia Ramadhani pernah punya pengalaman hidup yang memprihatinkan. Diakui sendiri oleh Nia Ramadhani kalau dulu ia pernah makan hanya dengan nasi dan garam ketika kehidupannya belum sukses seperti sekarang. Fakta tersebut dibongkar Nia Ramadhani di kanal YouTube Jessica Iskandar pada tanggal 21 April 2019 lalu. Pada kesempatan tersebut, saat dirinya sedang berulang tahun, Nia Ramadhani kembali mengenang perjuangan hidupnya di masa kecil bersama sang mama. Seperti diketahui, ayah dan ibunya bercerai ketika Nia Ramadhani masih berusia 4 tahun. Saat itu Nia Ramadhani memilih untuk diasuh ibunya. "Ada telur, at least nasi garam pernah dulu sama mamaku zaman dulu," ungkap Nia Ramadhani belak-belakan mengenang masa lalunya. Seiring berjalannya waktu, Nia Ramadhani pun tumbuh dan berkembang menjadi sosok artis cantik papan atas di negeri ini. Bukan cuma bermodalkan wajah cantik, kemampuan akting Nia Ramadhani yang mumpuni membuat karirnya sebagai artis kian bersinar. Di saat karirnya sedang di puncak dan namanya sedang naik daun, pemeran Helen di sinetron Bidadari ini pun memutuskan untuk menikah muda. Nia Ramadhani resmi menikah dengan Ardi Bakri pada tanggal 1 April 2010 silam. Dari pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai 3 orang anak yang lucu dan menggemaskan. Dinikahi Ardi Bakri, salah satu konglomerat di negara ini, hidup Nia Ramadhani pun semakin menter dan ia mendapatkan nominal nafkah yang jumlahnya fantastis. 6. Farel Prayoga.
Penyanyi viral asal Banyuwangi, Farel Prayoga, juga sempat menceritakan kehidupan yang dijalaninya bersama keluarga sebelum terkenal seperti sekarang. Farel bersama keluarganya pernah hidup dalam kondisi serba kekurangan. Diceritakan oleh Farel Prayoga, orang tuanya bahkan sampai berkorban untuk tidak makan karena mereka lebih mengutamakan anak-anaknya dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Farel Prayoga bersama keluarganya pun pernah merasakan makan nasi hanya dengan garam saja. Pernah orang tua nggak makan, yang makan anak-anaknya saja. Makan nasi pakai garam juga pernah, ungkap Farel Prayoga saat berbincang dalam podcast Dr. Richard Lee beberapa waktu lalu. Farel yang merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara, mengaku dulunya tinggal di rumah gubuk bersama keluarganya. Rumah orang tua Farel itu hanya terbuat dari rakitan bambu yang sudah dipotong kecil-kecil. Kehidupan Farel Prayoga berangsur-angsur membaik setelah ia memutuskan untuk jadi pengamen. Awalnya kedua orang tua Farel menentang keinginannya untuk jadi pengamen karena ia diminta untuk fokus sekolah saja. Namun Farel sendirilah yang sudah bertekad kuat untuk membantu ekonomi keluarganya dengan menjadi pengamen. Kehidupan Farel Prayoga dan keluarganya jadi semakin membaik setelah ia viral dan mulai masuk industri musik tanah air. Apalagi setelah Farel diundang ke Istana Negara untuk menyanyi dalam momen perayaan HUT RI ke-77. Nggak nyangka bisa di titik ini, yang awalnya pengamen, rumah gubuk, sudah bisa renovasi rumah dikit-dikit. Bangga banget, nggak nyangka, ujar Farel Prayoga.